Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk keyakinan berikutnya yang perlu kita yakini ataupun perlu kita ketahui adalah bahwasanya ujung-ujungnya, apapun argumentasinya, apapun alasannya, jika ujung-ujungnya membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah salah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini dapat kita ambil dari kisahnya iblis. Iblis memiliki alasan-alasan yang masuk di akal. Namun pada hakikatnya alasan-alasan iblis itu ujung-ujungnya adalah membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 alasan iblis yang masuk di akal, akan tetapi dia sesungguhnya argumentasinya ujung-ujungnya adalah membangkang kepada perintah Allah. Contohnya, iblis beralasan ketika dia dikeluarkan dari surga dan dia berargumentasi dan membangkang kepada Allah dengan mengeluarkan argumentasi, "Ya Allah, sesungguhnya aku lebih mulia dari Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Unsur api adalah lebih mulia daripada tanah. Seharusnya Adam yang engkau keluarkan dari surga." Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat argumentasi iblis ini, maka kita akan terkecoh, kita akan tertipu. Memang argumentasinya masuk di akal, tetapi ujung-ujungnya adalah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun argumentasinya, jika ujung-ujungnya adalah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah salah. Kemudian alasan iblis yang kedua adalah, "Ya Allah, aku ini lebih mulia dari Adam. Ibadahku lebih banyak, aku lebih taat kepadamu. Sedangkan Adam belum terbukti ketaatannya kepadamu. Seharusnya Adam yang harus bersujud kepadaku, bukannya aku yang harus bersujud kepada Adam." Dari alasan iblis ini, saudaraku, kita melihat seolah-olah masuk di akal. Tetapi apapun argumentasinya, jika ujung-ujungnya adalah membangkang dari perintah Allah, salah. Karena Allah adalah zat yang maha suci, zat yang maha pintar, zat yang maha bijaksana. Dari zat yang seperti itu tidak akan mungkin akan keluar suatu perintah yang salah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun argumentasi ataupun alasan iblis yang ketiga yang masuk di akal tetapi ujung-ujungnya adalah membangkang dari perintah Allah. Iblis beralasan, "Ya Allah, sesungguhnya aku lebih dahulu engkau ciptakan, sedangkan Adam baru engkau ciptakan. Seharusnya Adam yang harus bersujud kepadaku, bukannya aku yang harus sujud kepada Adam." Dari alasan ini masuk di akal, tetapi ujung-ujungnya membangkang dari perintah Allah, dan ini adalah salah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan-alasan iblis ini banyak digunakan oleh kita umat manusia. Ketika seseorang itu atau seorang umat manusia disuruh sholat, dia beralasan. Ada yang beralasan, sholat itu kan mengingat Allah, cukup dengan berzikir saja, tidak usah harus sholat. Zikir dengan sholat sama saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah alasan-alasan iblis yang ujung-ujungnya adalah membangkang dari perintah Allah, yaitu manusia yang hanya berzikir dan tidak mau melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia adalah sama halnya dengan mengambil alasan-alasan iblis. Apapun argumentasinya, kalau ujung-ujungnya membangkang dari perintah Allah adalah salah. Kemudian ada juga yang beralasan tidak mau melaksanakan haji dengan alasan bahwasanya Allah belum memanggilnya, padahal dia diberikan Allah kesempatan dan kemampuan untuk berhaji, tetapi dia beralasan dengan alasan yang masuk di akal tetapi ujung-ujungnya membangkang dari perintah Allah dengan mengatakan Allah belum memanggilnya untuk berhaji.
Sesungguhnya ini adalah alasan iblis yang digunakan oleh manusia. Saudaraku, ingatlah, jangan sampai kita menjadi pengikut-pengikut iblis. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, banyak sekali alasan manusia agar dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, yang pada hakikatnya ujung-ujungnya adalah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang beralasan tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan sudah membayar pajak. Semuanya itu adalah alasan iblis yang dia gunakan. Saudaraku, jangan sampai kita terperosok kepada menjadi pengikut-pengikut iblis. Oleh karenanya, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan alasan-alasan yang ujung-ujungnya adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menjadi pengikut-pengikut iblis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.